Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nerusaken waosan kitab Lubabul Hadis, kitab susunanipun Asy-Syaikh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Ugi ngutip keterangan saking kitab Tanqihul Qaulil Hadits karyanipun Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Ibni Umar Nawawi Al-Jawi rahimahu Allahu ta'ala. Mugi kita sedaya pinaringan ilmu ingkang manfaat, ugi angsal syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran maos hadis-hadis ingkang dipun susun kalian Al-Imam As-Suyuti wonten ing kitab Lubabul Hadis menika. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadi asyara, utawi bab kang kaping 11, fi fadilatil masajidi, ing dalem jelasake keutamaane pira-pira masjid. Di bab ini menjelaskan tentang keutamaan masjid. Masjid ini seringkali disebut dengan rumah Allah. Tapi ya bukan berarti Allah bersemayam atau berdiam diri dalam masjid, bukan. Dalam artian di dalam bangunan-bangunan masjid itu, di situ Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita untuk mengeraskan suara dan berzikir menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita mengagungkan syiar-syiar Allah, di mana masjid ini disebut min sya'airillah. Ketika kita mengagungkan masjid, maka itu termasuk sebagian dari taqwal qulub, hati yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al masjidu utai masjid baitu kulli mukminin, iku omahe saben-saben wong kang beriman. Jadi masjid itu adalah rumah bagi orang-orang yang beriman. Makanya zaman dahulu bisa jadi kita ketika masjid itu sangat layak untuk ditempati oleh orang-orang yang mukmin, yang kemudian mereka iktikaf di sana dari isya sampai subuh dan lain sebagainya. Bahkan mungkin menjadi tempat tidurnya orang-orang mukmin. Cuma syaratnya ya harus masjid itu disibukkan dengan apa yang menjadi kegiatan kemasjidan itu. Tidak boleh disibukkan dengan hal-hal yang lain. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum ing dalem nalikane weruh sapa sira kabeh ar-rajula ing wong lanang, mulaziman iku wong kang netepi al masjida ing masjid, fasyhadu mongko neksenono sira lahu maring rajul bil imani kelawan iman. Jika kalian melihat seorang laki-laki yang terus-menerus memperhatikan masjid, maka saksikan untuknya bahwa dia itu adalah orang yang beriman. Iqta'u lahu bil iman, pastikan. Jadi kita harus memastikan dalam hati kita bahwa seorang laki-laki tersebut yang mulazim lil masjid, mulaziman al masjid, itu adalah orang yang beriman. Dalam hadis lain disebut idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fasyhadu lahu bil iman. Kalau ada orang laki-laki yang membiasakan diri ke masjid, fasyhadu lahu bil iman, maka saksikan bahwa atau yakini bahwa laki-laki itu adalah orang yang beriman. Sebagaimana dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Ada orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, maka sesungguhnya orang itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang dimaksud dengan membiasakan diri ke masjid itu bukan kok kita setiap hari berjam-jam di sana, bukan. Tetapi
hati kita itu mu'allakun bi, hati kita itu selalu titik-titik sing dipikir masjid. Ya, kalau dia sudah ke masjid kemudian dia keluar pulang itu hatinya engko ning masjid jam piro ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ya'tadul masjid, membiasakan diri ke masjid. Itu bukan fisiknya yang terus menerus ke sana, ya fisiknya tetap ke sana. Cuman bukan yang dimaksud itu berjam-jam di sana ndak pulang-pulang kemudian ndak kerja, ya ini malah salah. Makanya sebagian ulama menukil dari Imam Nawawi, beliau menjelaskan ayyakuna syadidal hubbi laha wal mulazamatu lil jama'ati fiha. Seorang laki-laki yang dimaksud dalam hadis ya'tadul masjid itu dia itu sangat senang dengan masjid, syadidul hubbi laha, dia itu cinta sama masjid. Nah, wal mulazamatu lil jama'ati fiha, dan dia istiqomah untuk jamaah di masjid, jamaah sholat di masjid. Walaisa ma'nahu dawamul qu'udi fiha, maknanya bukan kok dia berdiam diri di masjid terus menerus, bukan. Jadi jangan salah memahami bahwa makna hadis yang berbunyi idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fasyhadu lahu bil iman, itu maknanya adalah hatinya bergantung terus kepada masjid. Ketika dia sudah keluar dari masjid, dia itu seolah-olah ingin lagi ke masjid lagi, begitu. Bahkan Imam Nawawi menjelaskan yang dimaksud adalah syadidul hubbi laha, dia sangat senang atau sangat cinta kepada masjid, wal mulazamatul jama'ati fiha, dan dia terus menerus atau rutin jamaah di masjid tersebut. Walaisa ma'nahu dawamal qu'ud, dan maknanya bukan kok dia itu terus menerus duduk di masjid tidak pulang-pulang. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutai sapane wong takallama kang guneman sapa man, utawa iku lamun guneman sapa man bikalami dunya kelawan guneman dunya fil masjid yang dalam masjid, ahbatallahu mongko nglebur sinten Allah subhanahu wa ta'ala amalahu ing amale man arba'ina sanatan ing dalem mangsa 40 tahun. Barang siapa yang berbincang-bincang di masjid dengan perbincangan dunia, maka Allah akan melebur amalnya selama 40 tahun. Ini merupakan hadis larangan untuk kita berbincang-bincang di masjid yang kaitannya dengan urusan dunia. Ya, jadi apakah haram? Ya tentu melihat apa yang diucapkan. Karena hadis ini bermaksud bahwa menurut Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah wa yundabu tanzihul masjid an hadisi dunya wa khusuma. Kita itu disunahkan untuk membersihkan masjid dari perbincangan dunia wa khusumatin, dan poropadu atau perselisihan. Jadi kita itu kalau di masjid itu nggak boleh berbincang-bincang dengan permasalahan dunia dan khusumat. Tapi ini sunnah, seandainya terjadi pun ya tinggal melihat sampai mana keburukan pembahasan dunia yang dibahas di dalam masjid itu. Kalau misalkan hanya jual beli, misalkan ini kalau dalam kitab fikih itu misalkan kita COD di masjid, menjual barang dan membeli barang kok COD-nya di masjid, ini selama tidak terjadi tadyiqun lil musallin, menyempitkan ruang orang untuk sholat, maka itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Kalau sampai terjadi tadyiq lil musallin, menyempitkan tempat sholat, maka hukumnya haram. Dan juga disunahkan membersihkan masjid dari raf'u saut, mengeraskan suara, teriak-teriak di masjid ini nggak boleh, ngomong dengan keras di masjid ini nggak boleh. Tidak disunahkan melirihkan suara, kecuali kalau
ucapan itu isinya adalah mau'izatul hasanah. Itu. Nah, menurut Syekh Azizi dinukil dari gurunya, beliau menyampaikan yang bagi ala yukroha raf'us shaut bil mau'izati fihi. Jadi tidak seyogianya tidak makruh ketika kita mengeraskan suara dengan kalimat-kalimat yang isinya adalah mau'izatul hasanah. Termasuk juga hadis man takallama bi kalamid dunya ini adalah sebagai syahidun lahu, sebagai syahid, sebagai landasan hukum tidak dimakruhkannya mengeraskan suara untuk mau'izatul hasanah. Demikian juga ketika khutbah Jumat dan lain sebagainya, mengajar dan segala sesuatu yang disunnahkan untuk mengeraskan suara itu tidak dimakruhkan dilaksanakan di masjid, seperti azan, iqomah, talbiyah, sholawat kepada Kanjeng Nabi, takbiran sholat id itu tidak dimakruhkan meskipun kita raf'us shaut mengeraskan suara di masjid gitu. Yang nggak boleh itu adalah kalau suara dikeraskan itu berkaitan dengan kalami dunya gitu. Wa yukrahu ayatakhidha minhu mahallan makhsusan la yusalli fihi ghairuhu. Dan dimakruhkan kita mengambil tempat tertentu. Jarane wong Jawa iku ditengeri iki panggonanku khusus. Ini enggak boleh. Melarang orang lain sholat di situ enggak boleh. Jadi kita makruh mengambil tempat tertentu di masjid yang dimana di situ tidak diperkenankan orang lain sholat di situ, itu nggak boleh, makruh. Juga termasuk dimakruhkan wa yukrahu tadafu'ul imamah, dimakruhkan juga segampangannya rebutan dadi imam. Bal yataqaddamu man lahu haqqul imamah, hendaknya yang maju itu adalah orang yang memiliki hakul imamah, yang memiliki hak untuk menjadi imam. Berkaitan dengan kalamud dunya, ini kita disunnahkan idza ra'aitum may yabi'u aw yabta'u fil masjid. Kalau kita melihat orang yang jual beli di masjid, faqulu lahu la arbahallahu tijarataka. Allah gak kira ngene batin mulai dagangan ning masjid. Wa idza ra'aitum may yanshudu fihi dallatahu. Kalau kalian melihat ada orang yang di masjid goleki barang ilange, faqul lahu la raddahallahu, kaya dibalekno ning Gusti Allah. Fa inal masjida lam tubna lihati, karena masjid tidak dibangun untuk jual beli, juga tidak dibangun untuk goleki barang ilang. Nah, tapi ini faqulu mengucapkan itu ndak untuk bati kon dagangan di masjid, misalkan Allah kairo balekno barangmu, ini hanya sunnah ya, hanya sunnah, hukumnya sunnah, dengan tujuan untuk mengingatkan kepada yang bersangkutan gitu. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yatakarrahuna, satemene pira-pira malaikat yatakarrahuna iku padha gething sapa malaikat minal mutakallimina saking pira-pira wong kang guneman fil masjid ing dalam masjid bi kalamil lagwi kelawan ucapan muspra wal juri lan lacut. Para malaikat itu tidak menyukai orang-orang yang berbincang-bincang di masjid bi kalamil lagwi, dengan ucapan yang percuma atau ucapan yang batil, wal juri, dan ucapan yang lacut atau al-kalam al-ma'il anil haq, ucapan yang keluar dari kebenaran. Ini hadis melarang larangan atau malaikat itu tidak suka kalau ada orang-orang yang di masjid yang bicarakan itu hal-hal batil ya, misalkan seperti ghibah, fitnah dan lain sebagainya. Ini malaikat tidak suka kalau dilakukan di masjid. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrul biqai utawi elek-eleke bidang tanah iku aswaquha iku pira-pira pasare biqa. Wa khairul biqai lan utawi sak bagus-baguse sebidang tanah
iku masajiduha iku piro-piro masjid biko. Jadi belahan bumi yang ada di sebuah wilayah yang paling buruk itu adalah pasar. Nah, kenapa kok dikatakan demikian? Karena di pasar itu rawan terjadi penipuan. Nah, rawan terjadi dagang yang tidak jujur. Sehingga dikatakan syarul biko aswaquha. Tapi ya secara sosial ya pasar juga dibutuhkan. Kalau pasar ya bingung pisan. Nah, cuma pasar itu akan menjadi buruk jika pedagang di dalamnya itu nipu, tidak jujur, sehingga menyebabkan imannya itu adalah iman yang bohongan gitu. Nah, sebaik-baiknya tempat itu adalah masajiduha, adalah masjid-masjid yang ada di tempat tersebut. Nah, dalam riwayat yang lain dikatakan syarrul buldan aswaquha wa khairu biqaiha al-masajid. Sejelek-jeleknya buldan atau wilayah negara itu adalah pasarnya buldan tersebut. Nah, sebaik-baiknya belahan buminya buldan itu adalah masjidnya. Hadis ini adalah hadis sahih. Dalam riwayat lain juga disebutkan syarrul majalisi al-aswaq. Sejelek-jeleknya majalis, tempat ngumpul, tempat duduk itu adalah pasar, wa turuqi dan jalan. Jadi kalaupun kita ke pasar atau ke jalan ya sebutuhnya saja, karena itu adalah syarrul majalis. Wa khairul majalis al masajid. Sebaik-baiknya tempat untuk duduk itu adalah masjid. Kenapa? Fa illam tajlis fil masjid falzam baitaka. Nek kok ndak lungguh ning masjid falzam baitaka. Meneng nek omah wae. Nah, ini. Jadi ini hadis ini seolah-olah menunjukkan bahwa kita itu daripada nongkrong-nongkrong di pasar, nongkrong di jalan, orang nongkrong di masjid, ya lebih baik ya falzam baitaka, meneng nek omah wae. Nah, ini sedikit bukan sedikit ya, ini anjuran telak kepada kita itu sebenarnya harusnya lebih sering duduk di masjid, ya i'tikaf, baca Quran dan lain sebagainya. Ini kepada kaula-kaula muda ini ya ayo nongkrongnya di masjid aja ya, tentu dengan yang seperti tadi itu yang diucapkan bukan kalamid dunia, bukan tentang permasalahan dunia saja ya, tapi seandainya kita ke masjid nggak ngomong-ngomong yang menyenangkan ya nggak enak juga. Paling tidak kita berusaha untuk membiasakan diri ke masjid tadi itu. Ke hadis idza ra'aitum rajul ya'tadul masjid fasyhadu lahu bil iman. Nah, hati kita harus sering-sering tergantung atau nyantol ning masjid supaya kita disaksikan sebagai orang yang beriman. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala inda nalikani manjing sapa ahadukum sapa salah sijine sira kabeh al masjid ing masjid fala yajlis hatta yusalliya rakaataini mongko aja lungguh sapa ahad hatta yusalliya hingga salat sapa ahad rakaataini kelawan rakaat. Kalau ada seseorang yang masuk masjid maka jangan terlebih dahulu duduk sebelum melaksanakan salat dua rakaat. Belum melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid itu disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dulu sebelum kita duduk. Nah, sholat apapun, apakah sholat tahiyatul masjid tersendiri atau sholat sunnah qobliyah ba'diyah atau sholat qobliyah atau sholat sunnah wudhu dan sebagainya, pokok sholat 2 rakaat itu hendaknya kita lakukan terlebih dahulu ketika masuk masjid sebelum kita duduk. Itu. Dan minimal adalah 2 rakaat. Minimal adalah 2 rakaat. Dan para ulama sepakat bahwa fala yajlis hatta yusalli rakaatain ini merupakan perintah sunnah. Ya, perintahnya sunnah. Dalam satu keterangan dijelaskan kalau seandainya kita masuk masjid, kita lupa ndak sholat, kita tiba-tiba duduk gitu aja karena lupa. Ya, dan waktunya pendek, duduk sebentar loh lali durung sholat, nah maka dia tetap disunahkan untuk
untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid itu. Dan sholat tahiyatul masjid ini yatakarraru bi takarruril dukhul. Dia itu sunnah diulang-ulangi dengan berulang-ulangnya masuk. Misalkan masuk masjid, sholat 2 rakaat, terus keluar ada kepentingan apa, bentar masuk lagi, ya disunahkan untuk sholat lagi dan seterusnya. Wa yukrahu ayyajlisa min ghairi tahiyatin bila udhrin. Dan dimakruhkan kita duduk di dalam masjid tanpa melaksanakan sholat tahiyatul masjid, tanpa melaksanakan sholat bila udhrin, kalau tidak ada udhur. Dan sholat tahiyatul masjid ini dapat dihasilkan dengan melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunnah. Nah, kecuali sholat jenazah. Jadi jadi pokok melaksanakan sholat, maka ketika kita masuk masjid, kemudian kita melaksanakan sholat, maka itu sudah meraih pahala sholat tahiyatul masjid dengan sholat apapun, sholat fardu maupun sholat sunnah, minimal 2 rakaat. Sehingga kalau dilaksanakan dengan hanya 1 rakaat, misalkan sholat witir, misalkan malam hari datang sholat witir, nah 1 kali aja terus keluar, maka 1 rakaat itu tidak menjadi sholat sunat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sholat sunat tahiyatul masjid itu syaratnya minimal 2 rakaat. Juga termasuk tidak menghasilkan pahala sholat tahiyatul masjid adalah sholat jenazah. Misalkan kita ada orang meninggal yang kemudian disolatkan di masjid, ya hendaknya sebelum sholat jenazah itu kita sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Sholat sunat 2 rakaat terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena sholat jenazahnya itu tidak menghasilkan pahala sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, kenapa? Ya karena dia hanya berdiri saja, tidak menggambarkan sholat yang ada rukuk, sujud dan duduknya, sehingga sholat sunnah atau sholat jenazah itu tidak menghasilkan pahala sholat tahiyatul masjid. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irtafa'at wadul lapor al masajidu apa pira-pira masjid syakiyatan hale wadul, hale mengeluh min ahliha saking ahline masjid, alladzina rupane wong akeh ya takalamuna kang guneman sapa alladzina fiha ing dalem masjid bikalami dunya kelawan guneman dunya, fatastakbiluha mongko madhep ing masjid al malaikatu sapa para malaikat, fatakulu mongko dawuh sapa para malaikat irji'i baliya sapa sira masjid faqad bu'ithna bihalakihim, mongko teman-teman wis den utus sapa kita para malaikat bihalakihim kelawan ngerusak para alladzina yatakallamuna fiha bikalamid dunya. Kanjeng Nabi mengatakan bahwa masjid itu nanti akan lapor, wadul, mengeluhkan para ahli masjid, orang-orang yang pergi ke masjid. Beliau atau masjid-masjid itu melaporkan, mengeluhkan terhadap orang-orang yang yatakallamuna fiha bikalamid dunya. Orang-orang yang di masjid hanya ngomong-ngomong masalah dunia saja. Ya, alladzina yatakallamuna fiha bikalamid dunya, mengeluhkan, melaporkan ahli masjid yang berbicara di dalam masjid dengan ucapan-ucapan duniawi. Fatastakbiluhal malaikah, maka kemudian malaikat menjawab, menghadap ke masjid itu, wis masjid bali awis faqad bu'isna bihalakihim, maka sesungguhnya kami telah diutus untuk menghancurkan orang-orang itu. Nah, ini sama ya dengan hadis yang di depan, bahwa kita dimakruhkan mengucapkan hal-hal yang bersifat duniawi di dalam masjid. Waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man udasapane wong asroja iku lamun nguripi sapa man sirajan ing lampu fil masjid ing dalam masjid bi qadri mayaduru, kelawan
kadare yen to mubeng fil aini ing dalem mata lam tazal mongko ora leren-leren sapa al malaikatu para malaikat tastaghfiru iku njalukake ngapura sapa malaikat lahu maring man madama ing dalem selagine langgeng apa dalika dau apa mengkono-mengkono padang fil masjid ing dalem masjid. Barang siapa yang menghidupkan lampu di dalam masjid biko terima yadurul ain sekadar penglihatan mata lam tazal malaikat maka malaikat tidak berhenti-berhenti, tidak ada henti-hentinya memintakan ampun untuk orang tersebut selama cahaya itu masih menyala di dalam masjid. Ini ya bermaksud kalau kita itu disunahkan atau dianjurkan untuk mendermakan harta kita untuk imaratul masjid, bahkan meskipun hanya untuk memasang lampu di sana. Memasang lampu, lampunya masih ada yang mati satu misalkan, ya belikanlah, pasang. Nah, ini hadis ini merupakan anjuran untuk kita mendermakan harta kita untuk masjid. Ya, ini nanti berkaitan kalau kita itu sering ke masjid, membiasakan diri ke masjid, maka akan muncul kepedulian, kita akan peduli kepada masjid. Setiap apapun gerak sudut-sudut masjid itu akan kita perhatikan. Oh, iki kurang ini, maka diambilkan dari harta kita gitu. Nah, supaya mudah karena masjid itu sudah ada pengurus takmirnya dan lain sebagainya, ya harta kita dermakan berupa uang, masukkan ke kotak-kotak amal itu atau serahkan langsung kepada takmir masjidnya melalui program-programnya supaya karena masjid itu kan milik orang banyak, sehingga perlu adanya pengurus-pengurus yang melayani hal-hal yang bersifat amaliyah masyarakat untuk masjid. Jadi nggak ngawur juga. Misalkan ini masjid lampunya mati. Biasanya yang dipasang itu lampu Philip, lampu Philip yang 20 watt yang LED misalkan. Kita karena peduli sama masjid ya, tapi kita hanya punya uang misalkan hanya 10.000, kemudian dibelikan bohlam yang merek lain yang seharga 10.000 lah, ini kan tidak imbang. Nah, supaya apakah nggak boleh? Ya boleh-boleh aja, cuma kurang tepat gitu aja, sehingga akan lebih berhasil guna kalau uang kita serahkan berupa uang, sehingga nanti pihak masjid itu bisa menggunakan uang tersebut guna untuk merawat baik itu fisik masjid maupun kegiatan-kegiatan masjid. Karena di masjid itu sudah disediakan kotak-kotak amal setiap hari Jumat ataupun kotak yang besar itu ataupun yang lain. Nah, gitu. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manut sapane wong basato kang beber sapa man hasiron ing kloso fil masjid ing dalem masjid lam tazalil malaikat lam tazal ora leren-leren mongko ora leren-leren sapa al malaikat para malaikat tastaghfiru iku njalukake ngapura sapa malaikat lahu kangge man madama ing dalem semangsane langgeng apa zalikal hasir apa mungkono-mungkono kloso fil masjid ing dalem masjid. Siapa yang menyumbang, nah kalau sekarang bukan kloso ya di masjid itu karpet. Nah, selama karpet itu masih digunakan di masjid, masih berada di dalam masjid itu, maka para malaikat akan memintakan ampun untuknya. Selama karpet itu masih ada di dalam masjid tersebut. Nah, ini ya sama ya kayak masalah lampu tadi. Jadi lebih bagus menurut pandangan saya itu lebih baik kita itu menyumbangkan, mendermakannya itu berupa uang, sehingga kalau kita itu hanya mampunya misalkan beli tikar kecil misalkan, ini wis masuknya hadis kok, wis oleh ganjaran lam tazalil malaikat astaghfirullahu, malaikat tidak akan berhenti memintakan ampun. Iya, tetap masuk dalam hadis ini, cuma nanti kan malah merusak pemandangan gitu.
Jadi masjid inginnya karpet yang bagus, lah kita hanya bawa tikar, lah ini kan ndak apa ya, ndak seimbang gitu. Maka lebih baik uang yang kita punya, apakah 10, 20, 50 ribu, kita sumbangkan ke masjid ketika ada program pembelian karpet misalkan. Ya nggak masalah meskipun cuma 50 ribu, setidaknya kita terlibat di dalamnya. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man uta sapane wong akhraja iku lamun ngetokake sapa man qadaratan ing kotoran minal masjid saking masjid biqadri ma yaduru fil ain, kelawan kadar selagine mubeng, yen to mubeng fil aini ing apa mengkono kotoran fil aini ing dalem mripat, akhrajahu mongko ngetokake ing man sinten Allahu taala sapa Allah Subhanahu wa taala min a'dzami dzunubihi saking gede-gedene pira-pira dosane man. Barang siapa yang sejauh mata memandang melihat kotoran yang kemudian dia mengeluarkan kotoran itu dari masjid, baik itu kotoran yang suci maupun kotoran yang najis, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang itu dari dosa-dosanya yang besar. Dosa-dosanya yang besar. Nah, ini hadis ini perintah kepada kita kalau kita melihat hal-hal yang kurang pantas di masjid, misalkan ada orang yang melihat ada kotoran ayam atau yang lain, atau kotoran cicak, kotoran burung, karena kadang masjid itu kemasukan burung. Pokoknya kotoran, baik kotoran itu kotoran yang najis maupun kotoran yang suci. Misalkan ada kertas-kertas yang tidak berguna, sampah misalkan, bekas bungkus makan permen dan sebagainya di dalam masjid, kok kita mengeluarkan itu sejauh mata kita memandang, melihat kok langsung diambil, dikeluarkan, dibuang di tempat sampah. Kalau najis disucikan, maka dalam hadis ini disebutkan akhrajahullahu ta'ala min a'dzabi dzunubihi, maka Allah akan mengeluarkan orang tersebut dari besar-besar atau dosa-dosanya yang besar gitu. Dalam riwayat lain, man akhraja adzan minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mengeluarkan adza itu sesuatu yang menyakiti, ya kotoran tadi itulah. Kalau berkaitan dengan hadis yang sebelumnya, mengeluarkan dari masjid banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Namun ini hadisnya hadis dhaif. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu masajidakum katturuki. Janganlah kalian menjadikan masjid-masjid kalian seperti jalan raya, seperti jalan, jadi masjid mek liwat tok. Ini tidak boleh. Cuma hadis yang terakhir ini tidak dicantumkan dalam sebagian naskah kitab Lubabul Hadis. Al-babu sani asyara fi fadilatil amaim, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal afu minkum, bila ada kesalahan keterangan, monggo silahkan tulis di kolom komentar supaya menjadi perbaikan khususnya untuk kami pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.